Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkenanlah ya Tuhan Engkau berfirman kepada kami, urapilah dan jamalah hati kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam damai sejahtera-Mu kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Bunyi dari Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat setia renungan pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi diartikan sebagai sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga. Mungkin sesederhana itu gambaran tentang Pentakosta mula-mula yang dahsyat pada waktu itu. Bunyi itu disebutkan seperti tiupan angin keras yang ditangkap oleh pendengaran manusia yang sangat sensitif dan peka. Kepekaannya menggerakkan saraf-saraf telinga untuk menangkap sesuatu yang segera akan terjadi berupa penampakan lidah-lidah seperti nyala api. Bunyi atau bunyi-bunyian yang berasal dari alam bukanlah sesuatu yang asing dalam penghayatan keagamaan manusia. Alam bahkan diyakini sebagai sarana atau instrumen atau jejak atau kendaraan dari Allah dalam memperlihatkan eksistensinya. Inilah yang dalam ilmu agama disebut sebagai teofani Allah, di mana Allah menggunakan alam untuk menyatakan diri dan kemahakuasaannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terhadap teofani Allah berupa bunyi itu, respon manusia adalah bergetar, sekaligus kagum. Rasa bergetar diperlihatkan dengan mereka bingung, dan rasa kagum ditunjukkan dengan berkerumunlah orang banyak. Keduanya membentuk sebuah formasi iman yang asli dari sensitivitas dan kepekaan meresponi bunyi dari langit, yaitu dari Allah sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perayaan Pentakosta adalah pesta iman dari umat Tuhan yang merespon kehadiran Allah melalui sarana jejak dan kendaraan apapun
yang menggetarkan sekaligus mengagumkan. Sebagai hari lahirnya jemaat atau gereja, makna Pentakosta menghadirkan spirit misional dalam laku berkerumun, baca, menyatu, menyekutu dalam persekutuan di seputar Allah, dan bergerak menatap dunia dengan segala problematikanya. Menatap dunia hanya berdaya transformatif jika setiap orang sensitif dan peka pada suara Tuhan. Bunyi dari Tuhan yang seringkali hadir melalui penampakan unwanted people, yaitu melalui orang-orang yang tidak diinginkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang papa. Itulah makna dari Pentakosta yang sesungguhnya. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui hari Pentakosta, kita semua diberikan semangat untuk ada dalam gerakan melayani. Dan pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah pelayanan yang memampukan kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Kita harus ingat bahwa kabar baik yang diberikan Allah adalah berita keselamatan bagi setiap bangsa di dunia. Adanya perbedaan suku, bangsa, dan kendala bahasa tidak dapat menghentikan pemberitaan kabar baik. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang kita sampaikan. Oleh karena itu, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melayani sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita punya keterbatasan dalam bahasa atau keterampilan berbicara, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus, kabar baik dapat masuk ke dalam hati mereka. Dengan penuh hikmat, kita semestinya melayani orang-orang di sekitar kita dengan bergantung pada pertolongan Roh Kudus. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang bagaimana kami dapat memaknai hari Pentakosta dalam kehidupan kami. Bagaimana melalui Pentakosta kami terpanggil untuk melayani dengan tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat peka pada suara panggilan-Mu, dan tolong kami agar kami dapat mewartakan kebenaran-Mu di sepanjang hidup kami. Tolong kami agar kami dapat peka pada suara-Mu ya Tuhan, melalui penampakan orang-orang yang tidak diinginkan, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang papa yang hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal buruk dari dunia ini, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami kembali berdoa bagi setiap kami yang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong, memberkati, dan melindungi kami. Kami yang saat ini sedang berjuang dan bergumul dengan sakit penyakit yang menimpa kami, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang saat ini sedang bergumul dalam setiap tugas pendidikan kami, Tuhan kiranya menolong kami, berikan kami jalan keluar. Kami yang sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat dan marifat kepada para pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong kami semua umat-Mu ya Bapa. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar kami tidak goyah dalam iman kami menghadapi segala persoalan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan akan senantiasa menggenggam dan memimpin kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.